Ia tampak berkuasa, penuh kekayaan, dan disegani dunia. Tapi, apa yang terjadi di balik dinding istana Arab Saudi? Mohammed bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, dikenal sebagai penguasa bayangan kerajaan, pria muda dengan kekuasaan hampir absolut, kekayaannya tidak terhitung, pengaruhnya menjangkau seluruh dunia. Tapi, apakah keluarganya benar-benar hidup bahagia? Atau ada yang sedang disembunyikan dari pandangan publik? Siapa sebenarnya wanita yang menjadi istrinya? Mengapa sosoknya nyaris tak pernah muncul di hadapan dunia? Dan mengapa nasibnya justru penuhi kesedihan? Bukan kemewahan yang bisa membuat orang iri. Kisah ini lebih dari sekadar drama kerajaan. Ini adalah cerita tentang diam yang dipaksakan, tentang kekuasaan yang membungkam. Bahkan terhadap darah dagingnya sendiri. Tetaplah bersama kami, karena yang akan Anda dengar bisa jadi adalah sisi tergelap dari istana Saudi yang tidak pernah diceritakan sebelumnya. Dia bukan sekadar pangeran. Dia adalah sosok yang dalam diam mengendalikan seluruh kerajaan. Mohammed bin Salman dikenal luas sebagai putra mahkota Arab Saudi, memegang kekuasaan yang lebih besar dari gelarnya. Di balik senyum diplomatisnya, dialah orang yang menentukan nasib rakyatnya. Dan bahkan keluarganya sendiri. Sebagai anak ketujuh dari Raja Salman, bin Salman bukan pewaris biasa. Ia adalah pemimpin de facto yang mengatur semua urusan dalam negara, militer, hingga arah diplomasi Arab Saudi dan kekayaannya. Hampir tak terhitung, mewah, mencolok, dan terkadang bahkan dianggap keterlaluan. Ia tinggal di istana bak negeri, Dongan, memiliki lukisan termahal di dunia, dan membeli kastil megah di Prancis yang dulunya milik Raja Louis XIV. Semuanya seolah ingin membuktikan, inilah raja masa depan dengan selera raja zaman dulu. Tapi bukan hanya harta yang ia kumpulkan. Bin Salman juga menciptakan citra baru untuk negaranya. Ia memperbolehkan wanita menyetir, menonton pertandingan sepak bola, dan bahkan merancang reformasi hukum. Dunia barat pun mulai memuji. Tapi apakah semua ini sungguh demi rakyat atau demi pencitraan? Di balik lampu sorot, bayangan gelap masih menyelimuti. Rezimnya tetap otoriter. Tidak ada pemilu bebas, tidak ada kebebasan pers, dan mereka yang bersuara lantang, entah itu aktivis, wartawan, atau bahkan kerabat kerajaan, dapat dengan mudah menghilang, disiksa, atau dipenjara tanpa pengadilan, dan ya, bahkan keluarganya sendiri tidak luput. Ketika seseorang dari dalam istana mulai mengkritik sistem, maka balasannya bisa sangat kejam, sangat pribadi, dan sangat sunyi. Meski dunia mengenalnya sebagai reformis yang modern, kehidupan pribadi Mohammed bin Salman justru menyimpan kenyataan yang lebih gelap dari yang dibayangkan. Di balik senyum diplomatik, terdapat rahasia istana yang nyaris tak pernah dibuka ke publik. Putra mahkota menikah dengan sepupunya sendiri, Putri Sarah binti Mas'ud, seorang wanita yang konon disebut Putri Barbie, karena wajahnya yang cantik, dan rambut pirang panjangnya. Tapi jangan tertipu oleh julukan manis itu, di balik keindahan luarnya, hidup Sarah adalah potret kesedihan, yang terkunci rapat di balik dinding istana. Hanya ada satu foto dirinya di internet, tak pernah tampil di publik, tak pernah terlihat mendampingi suaminya dalam lawatan luar negeri. Putri Sarah seolah hidup dalam bayang-bayang. Dan anehnya, inilah yang justru dibanggakan sang pangeran saat berbicara di hadapan mitra-mitra barat, bahwa dirinya hanya memiliki satu istri. Tidak seperti penguasa Arab lainnya, tapi kebanggaan itu ternyata menyimpan luka. Menurut Ali Abbas Al-Ahmad dari Gulf Affairs Institute, Sarah telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sejak awal pernikahan. Sumber dari dalam keluarga kerajaan sendiri menyebut bahwa Putri Sarah beberapa kali dilarikan ke rumah sakit akibat luka fisik yang diderita dari tangan suaminya. Lebih mengejutkan lagi, seorang mantan petugas pengamanan keluarga kerajaan yang berkewarganegaraan Inggris, Mark Young, membenarkan semua dugaan itu. Ia menggambarkan bin Salman sebagai sosok impulsif dan agresif yang terkadang melampiaskan kemarahannya bukan hanya pada istri, tapi juga kepada staf dan pembantu istana. Dalam sebuah insiden, ia pernah melihat langsung bin Salman menampar wajah pelayan di hadapannya tanpa peringatan. Sarah pernah berniat untuk menggugat cerai, namun sang ibu sendiri memintanya untuk bertahan. Sebuah keputusan yang mencerminkan tekanan luar biasa dalam kehidupan perempuan istana, bahkan bagi seorang putri Arab Saudi. Namun, drama di dalam istana belum berhenti di situ. Di tengah kehidupan yang penuh misteri dan diamnya Putri Sarah,
muncul kabar yang jauh lebih mengejutkan bahwa Mohammed bin Salman sebenarnya tidak hanya memiliki satu istri. Seorang sumber anonim dari lingkaran dalam menyebutkan, sang putra mahkota memiliki 3 istri atau selir lain yang tidak berasal dari kalangan bangsawan. Semuanya disembunyikan dari publik, jauh dari sorotan kamera dan pemberitaan resmi, dan rumor semakin liar saat muncul nama aktris Hollywood Lindsay Lohan. Beberapa tabloid barat mengklaim mereka terlibat dalam hubungan spesial. Foto-foto mereka berdua dalam jamuan pribadi sempat beredar, memicu spekulasi tak berujung. Namun ayah Lindsay, Michael Lohan, membantah tegas, mereka hanya teman. Katanya lalu dengan nada tak kalah menarik, ia menambahkan, Lindsay punya banyak teman berpengaruh di Timur Tengah, karena namanya memang sangat besar di sana, tapi satu pertanyaan besar tetap menggantung. Jika Putri Sarah memang istri satu-satunya, mengapa ia terus menghilang? Mengapa tak pernah muncul mendampingi suaminya, bahkan dalam acara-acara kenegaraan penting? Lembaga Gulf Institute pernah meminta penjelasan resmi dari Kedutaan Arab Saudi di Washington mengenai isu kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan istana, tapi hingga kini tidak ada satupun jawaban. Sunyi, seolah semua orang dipaksa bungkam. Kini, nasib Putri Sarah bagaikan teka-teki gelap. Tidak ada foto terbaru, tidak ada pernyataan, tidak ada bukti bahwa ia masih menjalani peran sebagai permaisuri dari pemimpin paling berkuasa di dunia Arab. Ia mungkin tinggal di istana megah, dikelilingi gaun desainer dan kemewahan tak terbatas. Tapi kenyataannya, ia hidup dalam ketakutan, tergantung sepenuhnya pada suasana hati sang suami, sebuah penjara emas. Tempat di mana segalanya ada, kecuali satu hal, kebebasan. Seperti banyak perempuan lain di dunia Parasyaya, Putri Sarah adalah lambang dari tragedi senyap. Ketika perempuan punya segalanya, kecuali hak atas hidupnya sendiri, kisah Putri Sarah adalah pengingat pahit bahwa kemewahan tak selalu sejalan dengan kebahagiaan. Bahwa istana tak selalu berarti surga. Ia hidup di antara sutra dan permata, namun jiwanya terkurung dalam ketakutan, dalam tekanan, dan dalam ketidakberdayaan. Satu hari baik, semuanya tampak tenang. Satu hari buruk, segalanya bisa runtuh hanya karena amarah seorang pria berkuasa, dan ia tidak sendiri. Banyak perempuan di Timur Tengah, dan bahkan di belahan dunia lainnya, yang mengalami nasib serupa. Mereka punya segalanya secara materi, tapi kehilangan hak paling mendasar, hak untuk memilih, untuk bicara, untuk menjadi diri sendiri. Pertanyaan sebenarnya bukan lagi di mana Putri Sarah, tetapi berapa banyak Putri Sarah lain di dunia ini yang terpaksa diam karena takut. Apakah kita akan terus menutup mata? Atau mulai membuka suara untuk mereka yang dibungkam? Semoga kisah ini bukan hanya menjadi tontonan, tapi menjadi cermin, menjadi kesadaran bahwa keadilan dan kasih sayang adalah hal yang tak bisa dibeli dengan emas, pangkat, atau kekuasaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kekuasaan sebesar itu pantas jika membuat orang yang kita cintai menderita? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video-video investigasi lainnya yang membuka tabir gelap di balik kekuasaan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, karena dunia ini menyimpan lebih banyak kebenaran yang belum terungkap.